Misteri keranda terbang Depok. Jejak rekayasa keranda terbang. Investigasi Sawangan terbongkar. Penampakan awal di malam Jumat Kliwon. Rian melihat pesan grup WhatsApp. Judulnya, Keranda Terbang Sawangan Heboh. Rian tertarik. Dia membaca cepat. Beberapa warga Sawangan lama ketakutan. Mereka melihat keranda bergerak sendiri di malam hari. Tepatnya di dekat rumah kosong tua. Rumah itu milik keluarga Hadi. Sudah lama kosong. Rian segera menghubungi Udin. Udin adalah kameramen andalan Rian. "Din, kita dapat konten emas," kata Rian. Udin menghela napas panjang. "Horor lagi, Yan? Kamu tahu aku tidak suka hantu." Rian tertawa singkat. "Ini bukan hantu. Ini misteri. Kita harus membuktikan. Kita harus memecahkan." Rian menyiapkan peralatan. Kamera DSLR, drone kecil, power bank besar. Udin membawa tripod dan senter. Mereka bertemu di pos ronda. Pos ronda adalah titik kumpul. Bapak RT Malik ada di sana. Wajahnya tegang. Bapak RT Malik berbicara keras. "Jangan ada yang bikin gaduh. Ini hanya rumor angin. Jangan percaya cerita bohong." Rian mendekat. "Pak RT, saya Rian. Saya mau bantu. Kami ingin meliput fakta, bukan sensasi." Bapak RT Malik menatap tajam. "Pulang. Saya tidak butuh kontenmu." Rian mengangguk sopan. Dia tidak melawan. Rian tahu dia harus bergerak diam-diam. Rumah kosong tua ada di ujung gang buntu. Jaraknya 100 meter dari pos ronda. Malam itu Jumat Kliwon. Angin berhembus kencang. Daun-daun kering bergesekan di tanah. Suara jangkrik sangat nyaring. Rian dan Udin berjalan pelan. Mereka menyusuri lorong sempit. Bau apa tercium kuat. Mereka sampai di belakang rumah kosong tua. Temboknya retak-retak. Jendela kacanya pecah. Mereka mencari lokasi tersembunyi. Tempat aman untuk meletakkan kamera. Udin mengeluh pelan. "Kenapa harus di sini? Gelap sekali." Rian menyuruh Udin diam. Rian membuka tasnya. Dia mengeluarkan kamera kecil. Kamera pengintai inframerah. Dia memasang kamera itu di pohon nangka. Pohon nangka besar. Cabangnya menjorok ke atap rumah. Sudut pandang kamera sempurna. Kamera itu menghadap langsung ke pintu belakang. Pintu itu sudah miring. Seolah siap roboh kapan saja. Pemasangan kamera selesai. Rian mengecek koneksi di ponselnya. Gambar terlihat jelas. Hitam putih. Tapi detailnya tajam. Rian mengatur sensitivitas gerakan. Jika ada gerakan kecil, kamera akan merekam. Bisik Rian. Udin melihat arlojinya. Pukul 1.30 dini hari. Mereka bersembunyi di balik semak bambu. Semak itu tebal. Cukup melindungi mereka dari pandangan. Mereka menunggu lama. 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. Hanya suara kodok di kali dekat sana. Udin mulai bosan. Dia menggaruk tangannya. Nyamuk menyerang. Rian fokus pada layar ponsel. Matanya tidak berkedip. Dia ingin melihat. Dia ingin membuktikan. Dia ingin menangkap gambar. Waktu terus berjalan. Pukul 2.45. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Bukan suara alam. Bukan juga suara manusia. Suara kayu berderit. Sangat lambat. Sangat menyeramkan. Rian menahan napas. Dia memberi isyarat pada Udin. Jari telunjuk di bibir. Udin pucat. Dia menggenggam senter erat-erat. Suara derit itu datang dari depan. Dari arah halaman depan rumah. Rian menggeser pandangannya keluar semak. Dia melihat bayangan hitam. Bayangan itu bergerak. Bayangan itu berbentuk kotak panjang. Jelas itu keranda. Keranda itu bergerak pelan. Mengambang rendah. Keranda itu melayang di atas rumput. Tidak ada orang di bawahnya. Tidak ada tangan yang mengangkatnya. Rian gemetar. Ini nyata. Dia tidak berhalusinasi. Keranda itu berhenti. Tepat di depan pintu masuk. Rian menggeser jarinya di ponsel. Memastikan kamera merekam. Kamera belakang juga harus merekam. Ini sangat penting.
Keranda itu diam sebentar. Lalu keranda itu berputar perlahan. Arahnya menjauhi rumah. Menuju jalan setapak. Rian mengambil kamera DSLR-nya. Dia harus mendapatkan rekaman langsung. Dia merangkak keluar dari semak. Udin menahan kakinya. Udin menggeleng. Rian mengabaikan. Kesempatan ini hanya sekali. Rian bergerak cepat. Dia berlari jongkok di samping pagar. Dia membidik keranda itu. Cahaya bulan membantu sedikit. Kamera Rian berbunyi pelan. Klik, klik. 2 kali foto diambil. Keranda itu bergerak lagi. Sekarang lebih cepat. Rian kembali merangkak. Dia tidak mau ketahuan. Keranda itu terbang rendah. Tidak tinggi. Hanya sejenggang di atas tanah. Tapi jelas bergerak sendiri. Ini melanggar logika. Ini melanggar hukum fisika. Rian merasakan adrenalin memuncak. Dia bukan takut. Dia penasaran sekali. Keranda itu belok ke kiri. Menuju arah makam keramat. Makam itu ada di pinggir kali Pesanggerahan. Tempat yang sangat sepi. Rian menghela napas. Dia tidak bisa mengikuti. Risikonya terlalu besar. Dia harus kembali ke Udin. Dia harus mengamankan bukti. Rian berlari kembali ke semak bambu. Udin masih di sana. Wajahnya berkeringat dingin. Kamu gila, Yan? Mau mati? Udin berbisik panik. Kita dapat sesuatu, Din. Kita dapat rekaman, kata Rian. Dia menunjukkan layar ponsel. Rekaman inframerah jelas. Keranda masuk frame. Bergerak sendiri. Lalu keluar frame. Udin terdiam melihatnya. Kepercayaan dirinya luntur. Keranda itu bukan hasil editan. Itu benar-benar terjadi. Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak hati-hati. Mereka tidak mau ada yang tahu. Bapak RT Malik pasti akan marah besar. Mereka sampai di jalan raya. Lampu jalan kuning terlihat menenangkan. Rian merasa lega. Misinya berhasil. Babak pertama selesai. Dia punya bukti kuat. Mereka berjalan cepat. Sepanjang jalan Rian berpikir. Bagaimana keranda itu bergerak? Tidak ada tali. Tidak ada bayangan orang. Gerakannya halus. Seperti ditarik magnet. Atau digerakkan mesin. Rian menolak ide hantu. Dia seorang jurnalis. Dia percaya bukti fisik. Dia percaya sains. Misteri ini pasti ada solusinya. Ini bukan mistis. Ini adalah trik. Trik yang sangat pintar. Trik yang berhasil membuat warga takut. Tapi tujuannya apa? Ini pertanyaan penting. Udin berjalan sambil melihat ke belakang terus. Kita harus menghapus rekaman itu, kata Udin. Suaranya serak. Tidak akan. Ini bukti. Ini kebenaran, jawab Rian tegas. Mereka tiba di kontrakan Rian. Kontrakan itu kecil, tepat di seberang jalan raya Sawangan. Jauh dari kampung lama. Mereka langsung memindahkan data. Rian memutar ulang rekaman inframerah. Dia memperlambat kecepatan. Dia memperbesar gambar. Tidak ada benang. Tidak ada kawat. Tidak ada mekanisme yang terlihat. Ini aneh sekali. Rian mengambil kopi instan. Dia mulai menganalisis. Dia menemukan satu detail kecil. Di bagian bawah keranda. Ada sedikit pantulan logam. Sangat sekilas. Mungkin hanya pantulan lampu jalan. Tapi Rian mencatatnya. Pantulan logam. Dia akan mulai dari sana. Mereka beristirahat sebentar. Matahari akan segera terbit. Mereka sudah punya amunisi. Episode perdana mereka siap tayang. Judulnya sudah pasti. Keranda Terbang Sawangan. Bukti rekaman malam pertama. Misi mereka belum selesai. Ini baru permulaan. Kesaksian warga dan bukti rekaman kabur. Rian dan Udin pulang pagi. Mereka tidur sebentar. Mereka harus segera mengedit rekaman. Bukti keranda terbang harus viral. Pukul 10 pagi, mereka bangun. Mereka pergi ke warung Empok Ijah. Warung itu ramai. Warung Empok Ijah adalah pusat informasi Sawangan lama. Empok Ijah menyambut Rian heboh. Rian, kamu dengar? Keranda terbang itu nyata. Semalam muncul lagi.
Wajah Empok Ijah panik. Rian memesan kopi. Dia pura-pura terkejut. "Empok lihat sendiri?" tanya Rian. Empok Ijah mengangguk cepat. "Saya lihat bayangan lewat. Panjang, gelap. Di atas sawah belakang rumah Pak Lurah." Empok Ijah menunjukkan arah. Suaranya bergetar. Dia lalu bercerita. Banyak warga mengalami hal sama. Pak Jumadi penjaga malam juga melihat. Pak Jumadi bahkan lari terbirit-birit. Rian mendengarkan detail itu. Dia mencatat semua. Kesaksian warga penting. Ini menguatkan narasi. Ini membuat misteri terlihat besar. Rian lalu berbicara pelan. "Empok, saya dan Udin merekam. Kami punya rekaman." Empok Ijah terdiam. Warga lain mendekat. Mereka semua penasaran. Rian mengeluarkan ponsel. Dia menunjukkan klip inframerah pendek. Keranda itu melayang perlahan. Tidak ada yang mengangkat. Semua mata melotot melihatnya. "Astaga, nyata," bisik seorang ibu. Mereka ketakutan. Mereka juga kagum pada rekaman Rian. Bapak RT Malik tiba di warung. Wajahnya masam. Dia melihat kerumunan warga. Dia melihat Rian di tengah. Bapak RT Malik tahu ini gara-gara Rian. "Rian, kamu provokator," bentak Bapak RT Malik. "Saya bilang, jangan bikin gaduh." Rian berdiri tenang. "Pak RT, saya tunjukkan fakta. Ini bukan gosip. Ini rekaman kamera saya." Rian menunjukkan ponselnya pada Bapak RT Malik. Bapak RT Malik melihat sekilas. Dia mencoba bersikap logis. Rekaman bisa diedit. Itu trik kamera. Jangan bodohi warga. Bapak RT Malik menarik Empok Ijah menjauh. "Jah, jangan sebar cerita aneh. Ini merusak ketertiban." Empok Ijah takut. Dia kembali ke warungnya. Rian tidak peduli. Dia sudah punya kesaksian. Dia sudah punya bukti visual. Rian dan Udin kembali ke kontrakan. Mereka fokus mengedit. Rekaman inframerah itu kabur. Kualitasnya tidak maksimal. Objek keranda terlihat gelap. Gerakannya patah-patah saat diperbesar. Udin kecewa. "Gambar kita jelek, Yan. Orang bisa bilang itu drone biasa." Rian berpikir keras. Gambar boleh jelek, tapi pergerakannya aneh. Keranda tidak bisa terbang seimbang seperti itu. Drone terlalu berisik. Warga pasti dengar. Rian memutar ulang klip itu. Dia fokus pada pantulan logam yang dia lihat semalam. Dia menggunakan fitur penstabilan gambar. Dia meningkatkan kontras. Rian memperbesar bagian bawah keranda. Dia menemukan sesuatu. Ada semacam besi tipis. Besi itu melingkari bagian bawah keranda. Besi itu bukan bagian dari keranda tradisional. Rian membuat teori. "Din, ini bukan keranda biasa. Ini modifikasi. Besi itu mungkin rangka penguat. Atau penopang." Udin mendekat. "Penopang apa?" "Di bawahnya kosong." Rian menggeleng. "Bukan penopang dari bawah. Mungkin penopang dari atas." Rian mencari informasi di internet. Dia mencari video keranda diangkat. Dia mencari berita tentang pencurian properti dengan cara aneh. Dia menemukan kasus serupa di kota lain. Kasusnya tentang menakut-nakuti warga untuk jual tanah. Rian menyimpulkan dua hal. Pertama, keranda ini adalah alat. Kedua, alat ini ditarik. Ditarik dengan tali atau kawat sangat tipis. Mungkin menggunakan alat penarik yang tersembunyi. Warga Sawangan lama fokus pada keranda itu sendiri. Mereka tidak melihat tali di atasnya. Rian merasa punya petunjuk. Dia harus menguji teori ini. Dia harus mencari tali atau kawat itu. Dia harus membuktikan siapa dalangnya. Dia harus kembali ke tempat kejadian. Kali ini dia harus lebih siap. Dia harus membawa kamera dengan lensa telefoto. Lensa itu bisa menangkap detail jauh. Rian dan Udin mengatur rencana baru. Mereka akan mengintai lagi malam ini. Mereka akan memilih posisi berbeda. Mereka akan fokus ke arah atas keranda. Mereka akan mencari garis tipis. Garis yang menghubungkan keranda dengan pohon atau bangunan. Mereka akan buktikan bahwa ini rekayasa. Ini bukan mistis.
Ini adalah kejahatan terorganisir. Video pertama mereka segera diunggah. Judulnya provokatif. Misteri keranda terbang Sawangan. Bukti rekaman kabur malam pertama. Pertarungan logika melawan tahayul baru saja dimulai. Mereka harus bergerak cepat. Mereka tahu Bapak RT Malik akan melarang mereka lagi. Mereka harus menemukan bukti sebelum Bapak RT Malik berhasil menenangkan warga. Bukti nyata adalah kunci. Kejanggalan di pos ronda. Video Rian viral cepat. Warga Sawangan lama heboh. Mereka makin takut. Bapak RT Malik merasa tertekan. Siang hari, Bapak RT Malik mengadakan pertemuan darurat. Pertemuan itu diadakan di halaman balai warga. Rian tidak diundang. Namun, Rian dan Udin mengamati dari jauh. Mereka berdiri dekat warung Empok Ijah. Bapak RT Malik berbicara keras. Wajahnya merah. Saya minta semua tenang. Video itu hoax. Itu rekayasa anak muda cari sensasi. Bapak RT Malik berusaha meyakinkan. Dia menyuruh warga fokus pada keamanan lingkungan. Dia meminta warga meningkatkan patroli. Bapak RT Malik menunjuk Pak Budi, Kepala Keamanan. Pak Budi, tingkatkan jaga malam. Pos ronda harus penuh. Kita buktikan tidak ada keranda terbang. Pak Budi mengangguk patuh. Beberapa warga terlihat masih ragu. Mereka lebih percaya pada rekaman kabur Rian. Rian mengirim pesan ke Udin. Malam ini kita buktikan teori kita. Posisi kita di seberang lapangan. Jauh dari pos ronda. Rian harus menjaga jarak. Dia tidak mau diusir Bapak RT Malik lagi. Malam tiba. Suasana kampung Sawangan lama mencekam. Warga lebih memilih di dalam rumah. Pos ronda terlihat ramai. Ada 5 orang berjaga. Bapak RT Malik ikut duduk di sana. Dia membawa HT komunikasi. Dia ingin menunjukkan kontrol. Pukul 1 dini hari, Rian dan Udin sudah siap. Mereka bersembunyi di balik pohon asam besar. Pohon itu menghadap langsung ke pos ronda. Rian menyiapkan kamera telefoto. Udin memegang drone kecil. Jika keranda muncul, mereka siap merekam dari 2 sudut. Suasana sangat sepi. Hanya suara jangkrik bersahutan. Angin malam berhembus dingin. Pukul 2.15. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu datang dari arah makam keramat. Bayangan itu bergerak menuju pos ronda. Rian langsung tahu. Itu keranda. Keranda itu bergerak sangat pelan. Jaraknya sekitar 20 meter di atas tanah. Jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Rian terkejut. Kenapa keranda terbang lebih tinggi? Pelakunya pasti mengubah trik. Pelakunya tahu Rian merekam dari bawah. Ini adalah tantangan. Ini adalah ejekan bagi Bapak RT Malik. Rian membidik cepat. Dia fokus pada bagian atas keranda. Lensa telefoto Rian berfungsi maksimal. Dia mencari tali. Dia mencari kawat. Keranda itu melayang tepat di atas pos ronda. Orang-orang di pos ronda panik. Mereka berdiri. Mereka berteriak. Bapak RT Malik adalah yang pertama bereaksi. Dia melihat ke atas. Matanya terbelalak. Dia tidak bisa menyangkal lagi. Keranda itu nyata. Keranda itu melayang di atas kepalanya. Bapak RT Malik sempat mencoba berdiri tegak. Dia gagal. Dia jatuh kembali ke kursi. Warga lain berlarian. Mereka masuk ke dalam bangunan pos ronda. Mereka bersembunyi di bawah meja. Ketakutan itu menjalar cepat. Keranda itu diam sebentar. Seolah menikmati kepanikan warga. Rian menekan tombol rekam terus-menerus. Rian fokus pada objek tali. Dia melihatnya. Ada garis sangat tipis. Garis itu hampir tidak terlihat. Garis itu memantulkan sedikit cahaya bulan. Garis itu membentang dari atas keranda. Garis itu menuju ke pohon mangga tinggi. Pohon itu ada di pinggir jalan raya. Din, aku lihat kawat. Sangat tipis. Dia menempel di pohon mangga, bisik Rian. Udin juga melihat. Udin mengarahkan drone ke atas keranda. Udin merekam pergerakan kawat itu. Kawat itu bergerak perlahan. Seperti ditarik oleh katrol tersembunyi. Keranda itu bergerak lagi. Melayang melewati pos ronda. Keranda itu bergerak menuju pohon mangga itu.
Keranda itu mendarat pelan di balik pohon, lalu hilang dari pandangan. Rian dan Udin tidak bergerak. Mereka merekam kepanikan warga. Mereka merekam kegagalan Bapak RT Malik. Bapak RT Malik keluar dari pos ronda. Wajahnya syok. Dia terlihat tua dan lelah. Dia mencoba memanggil Pak Budi. Suaranya serak. Warga sudah lari ke rumah masing-masing. Mereka mengabaikan instruksi Bapak RT Malik. Rian punya bukti baru. Bukti yang jauh lebih kuat. Dia punya rekaman keranda terbang tinggi. Dia punya petunjuk kawat penarik. Ini bukan misteri. Ini manipulasi yang melibatkan peralatan khusus. Sasaran utamanya adalah menekan mental warga. Besok, Rian akan memeriksa pohon mangga itu. Dia akan mencari katrol atau alat penarik. Dia akan membongkar trik ini secepatnya. Dia harus bertindak sebelum orang lain terluka. Pengejaran ke arah makam keramat. Pagi hari, Rian dan Udin kembali beraksi. Mereka tidak bisa menunggu malam. Mereka harus memeriksa lokasi jatuhnya keranda. Lokasi itu dekat pohon mangga tinggi. Pohon mangga itu ada di perbatasan kampung Sawangan Lama. Mereka membawa tangga lipat kecil. Mereka harus naik. Mereka perlu memeriksa puncak pohon mangga. Bapak RT Malik tidak terlihat. Mungkin dia masih shock setelah kejadian semalam. Kampung terasa sepi. Warga masih trauma. Mereka tiba di lokasi. Pohon mangga itu sangat besar. Cabangnya menjulang tinggi. Rian menyuruh Udin menjaga. Rian memanjat tangga. Dia hati-hati. Dia tidak mau ketahuan. Rian mencapai ketinggian sekitar 5 meter. Dia memeriksa setiap cabang. Dia mencari kawat atau tali pancing. Dia mencari bekas gesekan katrol. Dia melihat sesuatu. Di salah satu cabang besar, ada bekas goresan. Goresan itu mengarah ke bawah. Goresan itu terlihat baru. Rian mendekat. Dia menemukan kawat baja. Kawat itu sangat tipis. Kawat itu hampir tidak terlihat dari bawah. Kawat itu diikat ke simpul kuat. Simpul itu tersambung ke roda kecil. Roda kecil itu adalah katrol. Katrol itu tersembunyi di balik dedaunan lebat. Din, ini dia. Aku menemukannya, bisik Rian gembira. Udin di bawah mengacungkan jempol. Rian mengambil kamera. Dia memotret detail katrol dan kawat itu. Bukti fisik sudah di tangan. Misteri keranda terbang adalah permainan kawat. Kawat itu membentang dari pohon mangga. Kawat itu mengarah ke area seberang jalan, yaitu ke arah makam keramat. Rian mengikuti jalur kawat itu. Kawat itu terpotong di dekat tanah. Pelakunya pasti memotong kawat setelah operasi. Rian dan Udin memutuskan melacak jalur kawat itu. Jalur itu mengarah langsung ke makam keramat. Makam keramat adalah tempat yang angker. Warga jarang berani ke sana. Makam itu terletak di pinggir jurang kecil menuju kali pesanggerahan. Mereka berjalan masuk ke area makam. Suasana sangat lembab. Pohon beringin besar menaungi banyak makam tua. Mereka berjalan perlahan. Rian mengamati tanah. Dia mencari jejak kaki. Dia mencari sisa peralatan. Mereka sampai di area terdalam. Di situ ada satu makam tua. Makam itu ditutupi kain kuning. Kain kuning itu terlihat kusam. Warga menganggap makam itu paling keramat. Tiba-tiba, Rian melihat sesuatu yang aneh. Di balik batu nisan tua, ada tumpukan sampah. Bukan sampah biasa. Ada gulungan kabel tebal. Ada baterai besar. Ada remote control rusak. Ada sisa tali nilon kuat. Ini adalah peralatan pelaku. Ini adalah pos komando mereka. Rian merekam semua temuan. Dia memotret gulungan kabel. Dia memotret remote control. Remote control itu memiliki tombol-tombol yang rumit. Itu bukan remote control mainan. Itu alat kendali berat. Udin melihat sekeliling. Yan, ini bahaya. Pelakunya bisa kembali kapan saja. Rian mengangguk. Kita harus cepat. Kita harus tahu apa lagi yang mereka tinggalkan. Rian memeriksa tanah lagi. Dia menemukan bekas roda kecil. Bekas roda itu menuju ke arah jurang. Rian berhipotesis. Keranda itu mungkin disembunyikan di bawah jurang. Di dekat aliran kali pesanggerahan. Mereka harus turun.
Mereka harus menemukan keranda itu. Itu akan jadi bukti terakhir. Bukti yang tidak terbantahkan. Mereka berdua menuruni tebing curam. Mereka berpegangan pada akar pohon. Tanah licin. Perjalanan sangat sulit. Akhirnya mereka tiba di tepi kali. Aliran air kali deras. Mereka melihat ada pondok kecil. Pondok itu terbuat dari terpal bekas. Pondok itu tersembunyi. Pondok itu tidak terlihat dari atas. Mereka mendekat hati-hati. Rian mengintip ke dalam. Ada keranda di sana. Itu keranda yang sama. Keranda itu dimodifikasi. Ada rangka logam di bawahnya. Ada kait untuk tali penarik. Rian mengambil foto keranda itu. Keranda itu kotor. Bau cat kayu tercium kuat. Keranda itu ringan. Ini bukan keranda asli milik kampung. Ini adalah properti. Properti yang dibuat khusus untuk menakut-nakuti. Misi mereka berhasil. Mereka sudah tahu cara kerjanya. Sekarang mereka harus tahu motif dan dalangnya. Penemuan simbol dan jampi-jampi. Rian dan Udin sudah menemukan keranda modifikasi. Mereka sudah memotret katrol dan kawat di atas pohon mangga. Bukti fisik teknis sudah lengkap. Rian kini fokus pada aspek psikologis. Mengapa pelaku menggunakan kesan mistis? Mereka kembali ke pos komando pelaku di area makam keramat. Tempat tumpukan kabel dan remote control. Rian ingin memastikan. Apakah ini murni trik kriminal? Atau ada unsur ritual palsu? Rian memeriksa sekitar makam tua berkain kuning itu lagi. Dia menyingkirkan daun-daun kering. Udin mengawasi keadaan. Udin merasa tidak nyaman. Tempat itu terlalu sunyi. Rian menemukan beberapa benda aneh. Ada serbuk berwarna hitam. Serbuk itu seperti bekas pembakaran kemenyan. Baunya sangat kuat. Ada beberapa helai rambut panjang. Rambut itu diikat dengan benang merah. Benda-benda ini terasa janggal. Itu tidak cocok dengan kabel baja dan remote control. Rian melihat batu nisan tua. Di permukaan batu nisan itu, ada goresan baru. Goresan itu membentuk simbol. Simbol itu lingkaran dengan 3 garis melengkung di dalamnya. Simbol itu terlihat seperti aksara kuno. Tapi Rian tidak yakin. Din, lihat ini. Ini bukan hanya trik kawat. Mereka sengaja menambahkan ritual palsu, kata Rian. Udin melihat simbol itu. Udin bergidik. Mereka ingin warga percaya ini kerjaan makhluk halus. Yan. Rian mengambil ponselnya. Dia memotret serbuk kemenyan. Dia memotret ikatan rambut merah. Dia memotret simbol di batu nisan. Dia mencari referensi simbol di internet. Simbol itu tidak muncul di hasil pencarian. Mungkin itu simbol buatan. Mereka juga menemukan selembar kertas lusuh. Kertas itu diselipkan di bawah batu nisan. Rian membukanya hati-hati. Kertas itu berisi tulisan tangan. Tulisannya buram. Itu seperti jampi-jampi. Isinya berupa kalimat-kalimat yang menakutkan. Kalimat itu menyebut nama kampung Sawangan Lama. Kalimat itu mengutuk ketenangan kampung. Rian membaca cepat isi kertas itu. Dia mengambil kesimpulan. Jampi-jampi ini adalah alat intimidasi. Ini adalah bagian dari rencana besar. Pelaku tidak hanya menggerakkan keranda. Pelaku menanamkan ketakutan spiritual. Ini cerdas, Din, ujar Rian. Mereka menggunakan teknologi untuk menggerakkan. Mereka menggunakan ritual palsu untuk menakuti. Warga yang melihat keranda terbang akan langsung yakin itu hantu. Logika warga lumpuh oleh rasa takut. Rian membalik kertas jampi-jampi itu. Di bagian belakang kertas, ada sebuah cap kecil. Cap itu terlihat seperti logo perusahaan. Logo itu buram. Namun, ada inisial yang jelas. Inisial itu adalah PT, BGR. Rian memotret inisial itu. Inisial PT, BGR menjadi petunjuk baru. Rian segera mencari nama perusahaan itu di ponselnya. Dia menemukan hasilnya. PT, BGR adalah sebuah perusahaan properti. Perusahaan itu sedang gencar mencari lahan di area Depok Sawangan. Area yang dekat dengan rencana pembangunan jalan tol. Semua potongan teka-teki mulai terhubung. Keranda terbang. Trik kawat baja. Ritual palsu. Perusahaan properti.
Ini adalah upaya kejahatan properti. Intimidasi besar-besaran agar warga menjual tanah murah. Rumah kosong tua keluarga Hadi adalah sasaran utama. Tanah itu sangat strategis. Rian harus membawa semua bukti ini. Bukti teknis kawat dan katrol. Bukti ritual palsu dan inisial PT. BGR. Dia harus segera menemui Bapak RT Malik. Meskipun Bapak RT Malik marah. Ini demi keamanan seluruh kampung. Mereka segera meninggalkan makam keramat. Mereka tidak boleh terlambat. Pelaku bisa saja muncul kembali. Teori pencurian benda pusaka. Rian dan Udin kembali ke kontrakan. Mereka mengunci pintu rapat. Semua temuan disebar di meja kecil. Kawat baja dari pohon mangga. Foto-foto katrol tersembunyi. Foto keranda modifikasi di tepi kali. Foto simbol aneh dan jampi-jampi. Inisial PT. BGR. Udin melihat semua bukti itu. Dia menghela napas lega. Yan, kita berhasil. Ini bukan hantu. Ini kerjaan mafia tanah. Rian mengangguk. Dia merangkai semua fakta. Rian mulai menyusun argumennya. Awalnya, dia berpikir ini hanya trik menakut-nakuti biasa. Sekarang dia tahu ini lebih dari itu. Ini rencana terstruktur. Keranda terbang ini bukan hanya pengalihan perhatian, kata Rian. Ini alat penekan psikologis. Keranda itu membuat warga panik massal. Pos ronda yang dijaga Bapak RT Malik saja bisa ditembus. Dia melanjutkan. Teori pencurian benda pusaka yang sempat aku pikirkan itu keliru. Motivasi mereka lebih besar. Ini tentang nilai properti di Sawangan Lama. Rian menjelaskan alasannya. Daerah Sawangan Lama sangat strategis. Lokasi itu dekat dengan akses jalan tol baru. Tanah di sana harganya melambung tinggi. Keluarga Hadi pemilik rumah kosong tua menolak menjual. Mereka tahu nilai properti mereka. Pelaku ingin menekan harga. Mereka menciptakan teror. Mereka membuat lingkungan itu tidak nyaman. Mereka ingin keluarga Hadi menyerah. Mereka ingin warga lain buru-buru menjual. Harga jual akan jatuh drastis. Rian menunjuk pada inisial PT. BGR. Perusahaan properti ini adalah dalang di balik semua ini. Mereka punya dana besar. Mereka mampu membeli alat dan kawat canggih. Rian yakin pelakunya orang profesional. Mereka menyewa jasa penakut. Rian dan Udin membahas detail jampi-jampi palsu. Mengapa mereka repot-repot membuat simbol dan jampi-jampi? Tanya Udin. Rian menjawab cepat. Efek psikologis. Jika warga melihat keranda, mereka takut. Jika keranda itu ditambahkan ritual, ketakutan menjadi spiritual. Mereka tidak berani melawan. Rian menyadari bahaya. Jika PT BGR tahu mereka sudah punya bukti, nyawa mereka terancam. Mereka sedang berhadapan dengan kriminalitas terorganisir. Mereka harus bertindak cepat. Mereka harus publikasikan bukti ini. Tapi Rian tahu, video YouTube tidak cukup. Dia perlu dukungan tokoh kuat. Dia perlu dukungan warga. Dia harus menghadapi Bapak RT Malik. Bapak RT Malik adalah kunci. Dia pemimpin formal kampung. Rian mencetak semua foto bukti. Foto kawat baja. Foto katrol. Foto inisial PT. BGR. Dia harus menyusun kata-kata yang tepat. Dia harus presentasi logis. Dia harus membuat Bapak RT Malik percaya. Udin terlihat gugup. Apa Bapak RT Malik akan percaya? Yan? Dia sangat marah semalam. Rian membalas yakin. Dia harus percaya. Keselamatan kampung lebih penting. Dia melihat keranda terbang di atas kepalanya sendiri. Dia pasti punya keraguan. Rian menyiapkan rencana. Mereka akan menemui Bapak RT Malik sore ini. Setelah salat Asyar. Waktu itu relatif sepi. Rian harus menyajikan bukti dengan kepala dingin. Dia tidak boleh emosional. Fokus pada data. Fokus pada kerugian properti. Ini adalah perjuangan melawan kejahatan ekonomi. Rian menyimpan semua barang bukti dalam amplop coklat. Dia menarik napas dalam-dalam. Momen konfrontasi segera tiba. Konfrontasi dengan Bapak RT. Rian dan Udin berjalan menuju rumah Bapak RT Malik. Rian membawa amplop coklat berisi semua bukti.
Matahari sore terasa menyengat. Jalanan Sawangan Lama masih terlihat sepi. Bekas ketakutan warga semalam masih terasa. Mereka tiba di teras rumah Bapak RT Malik. Rian mengetuk pintu. Tak lama, Bapak RT Malik membukanya. Wajahnya terlihat lelah dan muram. Matanya bengkak. Dia jelas kurang tidur. "Mau apa lagi kamu, Rian?" tanya Bapak RT Malik dingin. "Saya sudah bilang, jangan bikin onar." Suaranya lemah. "Pak RT, saya tidak bikin onar. Saya bawa bukti. Bukti nyata. Ini demi kampung kita," jawab Rian tegas. Dia menahan diri untuk tidak emosi. Bapak RT Malik ragu. Dia melihat Udin di belakang Rian. Dia akhirnya mengizinkan mereka masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana hening. Hanya ada suara kipas angin. Rian meletakkan amplop coklat di meja. "Saya tidak percaya hantu, Pak RT. Kejadian semalam bukan hantu. Itu rekayasa canggih." Rian berbicara langsung. Bapak RT Malik menyilangkan tangan. "Apa maksudmu rekayasa? Kamu pikir saya tidak melihat keranda melayang? Mata saya tidak buta, Rian." Ada nada putus asa dalam suara Bapak RT Malik. Rian mengangguk. "Saya tahu, Pak. Karena itu, saya percaya Anda. Saya punya penjelasan logis." Rian membuka amplop itu. Dia mengeluarkan foto-foto yang sudah dicetak. Pertama, Rian menunjukkan foto kawat baja tipis. Kawat yang terikat di pohon mangga. "Ini alat penariknya, Pak. Keranda itu ditarik dari jarak jauh. Menggunakan katrol. Inilah yang membuatnya terbang seimbang." Bapak RT Malik mengambil foto itu. Dia mengamati. Dahinya berkerut. Dia mencoba memahami. Dia ingat pandangan matanya semalam. Dia memang tidak melihat tali. Tapi kawat ini sangat tipis. Mungkin dia luput. Selanjutnya, Rian menunjukkan foto keranda modifikasi. Keranda yang ditemukan di tepi kali Pesanggerahan. Keranda ini ringan, Pak. Ada rangka logam di bawahnya. Ini sengaja dibuat sebagai properti. Bukan keranda asli. Wajah Bapak RT Malik berubah. Dari marah menjadi penasaran. Lalu menjadi rasa dikhianati. Dia mulai mempertimbangkan. Keranda melayang itu memang terlalu rapi untuk hantu. Terakhir, Rian menunjukkan foto inisial PT. BGR. Dia menunjukkan foto jampi-jampi palsu. Pelakunya bukan dari dunia gaib, Pak. Pelakunya dari perusahaan properti PT. BGR. Rian menjelaskan teori perampasan properti. Dia menjelaskan hubungan antara lokasi strategi Sawangan Lama dan rencana jalan tol. Dia menjelaskan penolakan keluarga Hadi menjual rumah. Mereka menciptakan teror mistis, Pak. Tujuannya menekan mental warga. Mereka ingin kita panik. Mereka ingin harga tanah anjlok. Mereka ingin memaksa keluarga Hadi menjual murah. Rian menjelaskan dengan cepat. Bapak RT Malik diam lama. Dia menggenggam foto-foto itu erat. Matanya menatap tajam ke depan. Rasa malu dan marah bercampur. Malu karena tertipu. Marah karena kampungnya diadu domba. "Jadi, saya ditipu?" tanya Bapak RT Malik pelan. "Kami semua ditipu. Mereka merusak ketenangan kami hanya demi uang." "Benar, Pak. Mereka merusak nama baik Sawangan Lama. Bukti ini sangat kuat. Kami punya rekaman video yang jelas. Kami punya lokasi pos komando mereka." Rian meyakinkan. Bapak RT Malik bangkit. Dia berjalan ke jendela. Dia melihat keluar. Dia melihat ke arah pos ronda. Tempat dia dipermalukan semalam. "Rian, kalau kamu benar, kita harus lawan mereka. Kita harus lindungi warga kita," kata Bapak RT Malik. Suaranya kini dipenuhi tekad. "Tapi kita tidak bisa bertindak sendiri. Perusahaan besar punya banyak cara." Rian tersenyum tipis. "Kita akan bekerja sama, Pak. Kita buat jebakan. Kita tangkap basah mereka saat mereka beraksi lagi." Bapak RT Malik berbalik. Dia mengangguk. Konfrontasi selesai. Aliansi terbentuk. Jebakan di rumah kosong tua. Bapak RT Malik kini di pihak Rian. Mereka segera menyusun strategi.
Tujuannya adalah menangkap pelaku saat beraksi. Bapak RT Malik memanggil beberapa pemuda kampung yang dia percaya. Mereka adalah Pak Budi, Kepala Keamanan, dan dua pemuda tangguh, Jaya dan Herman. Rian menjelaskan rencana itu. Dia menunjukkan bukti teknis. Dia menjelaskan trik kawat baja. Para pemuda terkejut. Mereka tidak menyangka keranda terbang hanyalah manipulasi. Kita harus pasang jebakan, kata Rian. Tempat terbaik adalah rumah kosong tua. Itu lokasi awal mereka. Jika mereka beraksi lagi, mereka akan kembali ke sana. Bapak RT Malik menyetujui. Kita tidak boleh terlihat mencolok. Pelaku pasti mengawasi kampung. Mereka bergerak sore hari. Mereka berpura-pura kerja bakti membersihkan lingkungan. Padahal, mereka memasang perangkap. Rian fokus pada jalur penerbangan keranda. Jalur itu membentang dari arah makam keramat ke rumah kosong tua. Rian dan Udin membawa benang nilon kuat. Benang itu hampir tidak terlihat di malam hari. Mereka merentangkan benang itu di antara dua pohon besar. Pohon itu berjarak 10 meter dari pintu rumah kosong tua. Ketinggian benang diatur serendah mungkin. Tepat di jalur terbang keranda yang rendah. Jika keranda lewat, ia akan menyangkut pada benang ini, bisik Rian. Gerakan benang akan memicu alarm. Rian memasang sensor getaran kecil di salah satu pohon. Sensor itu terhubung ke ponsel Bapak RT Malik. Sementara Rian memasang sensor, Jaya dan Herman memeriksa makam keramat. Mereka memastikan pos komando pelaku di sana belum dipindahkan. Mereka ingin memastikan jalur kawat penarik masih aktif. Malam tiba. Pukul 23, tim penjaga sudah siap. Bapak RT Malik, Rian, Udin, Pak Budi, Jaya, dan Herman bersembunyi. Mereka tidak lagi di pos ronda. Mereka memilih bersembunyi di dalam pos satpam bekas pabrik. Pos itu berjarak 100 meter dari rumah kosong tua. Semua menanti dalam diam. Malam terasa sangat panjang. Bapak RT Malik terlihat tegang. Dia sesekali mengecek ponselnya. Tidak ada notifikasi alarm. Pukul 2 dini hari. Hening. Tiba-tiba, ponsel Bapak RT Malik bergetar pelan. Notifikasi alarm aktif. Rian memberi isyarat tangan. Bersiap. Pelaku bergerak. Mereka bergerak cepat. Mereka berlari jongkok menuju rumah kosong tua. Mereka mengambil posisi di balik semak bambu tebal. Di tempat Rian dan Udin mengintai pertama kali. Dari kegelapan, objek gelap muncul. Keranda itu terbang perlahan. Keranda itu bergerak persis seperti rekaman Rian. Ia melayang rendah di atas tanah. Pelakunya yakin tidak ada yang melihat. Keranda itu mendekati area jebakan. Rian menahan napas. Sret. Suara gesekan keras terdengar pelan. Keranda itu menyangkut. Benang nilon kuat menahan laju keranda. Keranda itu terhenti mendadak. Ia bergoyang-goyang di udara. Jebakan berhasil. Pelaku pasti merasakan tarikan. Tiba-tiba, ada gerakan di balik pohon besar. Pohon yang ada di seberang jalan. Ada dua bayangan orang. Mereka menarik kawat. Mereka panik melihat keranda terhenti. Mereka bergegas berlari meninggalkan tempat itu. Mereka lari menuju kegelapan. Mereka meninggalkan keranda yang tersangkut. Sekarang, kejar, teriak Bapak RT Malik. Suaranya penuh amarah. Mereka semua keluar dari persembunyian. Bapak RT Malik, Pak Budi, dan Jaya mengejar pelaku yang lari. Rian dan Udin tinggal. Mereka mengamankan keranda dan barang bukti. Mereka harus memastikan tidak ada yang hilang. Momen penangkapan telah tiba. Terbongkar. Dalang dan motif asli. Teriakan Bapak RT Malik memecah kesunyian malam. Pelaku lari kencang. Bapak RT Malik, Pak Budi, dan Jaya mengejar mereka. Mereka berlari ke arah makam keramat. Itu jalur pelarian yang logis. Mereka menuju tempat persembunyian peralatan. Rian dan Udin mengamankan lokasi rumah kosong tua. Mereka memastikan keranda yang tersangkut tidak bergerak. Rian mengambil foto detail keranda yang terperangkap benang nilon. Bukti akhir ini sangat penting. 15 menit kemudian, Bapak RT Malik dan tim kembali. Mereka membawa 2 orang. Kedua orang itu kelelahan. Mereka berwajah tertutup.
Tangan mereka diikat tali. Tangkap basah, Rian. Mereka tertangkap di pos komando itu, kata Bapak RT Malik. Wajahnya berkeringat. Dia terlihat puas. Pak Budi mencabut penutup wajah salah satu pelaku. Rian terkejut. Itu bukan orang asing. Itu Jaka. Jaka adalah pengurus keamanan di kompleks perumahan baru. Kompleks itu bersebelahan dengan Sawangan Lama. Jaka, kenapa kamu lakukan ini? Tanya Bapak RT Malik. Suaranya mengandung kekecewaan mendalam. Jaka menunduk. Dia tidak menjawab. Pelaku kedua membuka penutup wajahnya sendiri. Rian dan Bapak RT Malik tercengang. Itu adalah Pak Asep. Pak Asep adalah salah satu pemilik toko material besar di Jalan Raya Sawangan. Dia dikenal kaya. Dia juga dikenal memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan properti. Bapak RT Malik mendekat. Dia menatap Pak Asep tajam. Asep, kamu dibalik semua ini? Pak Asep tidak menyangkal. Dia terlihat pasrah. Rian segera fokus pada motif. Siapa yang menyuruh kalian? PT. BGR? Rian langsung menyebut inisial yang dia temukan. Pak Asep mengangguk lemah. Saya bekerja sama dengan PT. Berkat Giri Raya, BGR. Mereka ingin aku membantu mengamankan lahan. Pak Asep mengakui semuanya. Pak Asep menjelaskan. Jaka direkrut karena dia tahu seluk-beluk keamanan lingkungan. Jaka adalah operator teknis kawat dan katrol. Pak Asep adalah penghubung dengan PT. BGR. Motifnya murni bisnis. PT. BGR membutuhkan lahan besar untuk proyek pengembangan. Tanah di sekitar rumah kosong tua sangat mahal. Keluarga Hadi menolak menjual. PT. BGR menyewa Pak Asep. Tugasnya adalah menciptakan ketidaknyamanan ekstrim. Kami membuat keranda terbang. Kami membuat jampi-jampi palsu. Jelas Pak Asep. Kami ingin warga ketakutan. Mereka akan menekan keluarga Hadi agar cepat menjual. Dan warga lain juga akan menjual murah karena takut tinggal di kampung angker. Ini adalah operasi intimidasi properti. Keranda terbang hanyalah alat rekayasa canggih. Bukan hantu. Bukan sihir. Itu adalah kejahatan terorganisir. Bapak RT Malik menghubungi polsek terdekat. Dia melaporkan penemuan itu. Dia melaporkan tindakan kriminal Pak Asep dan Jaka. Polisi segera datang ke lokasi. Mereka mengamankan Pak Asep dan Jaka. Mereka menyita keranda modifikasi. Mereka menyita semua peralatan di makam keramat. Rian dan Udin merekam semua proses itu. Rian mewawancarai Bapak RT Malik. Wajah Bapak RT Malik ini menunjukkan kelegaan. Dia berterima kasih pada Rian. Dia memuji Rian. Rian membuktikan. Logika dan fakta lebih kuat dari tahayul, kata Bapak RT Malik di depan kamera. Misteri keranda terbang Sawangan sudah selesai. Itu hanya trik kotor untuk merampas tanah kami. Rian mendapatkan penutup cerita yang sempurna. Dia mendapatkan headline terbaik. Video akhirnya akan mengungkap segalanya. Rian berhasil melindungi Sawangan Lama. Dia berhasil membongkar trik kejahatan berkedok mistis. Kampung Sawangan Lama kembali tenang. Harga tanah tetap stabil. Kejadian ini menjadi pelajaran besar. Jangan mudah percaya rumor. Selalu cari bukti. Polisi membawa Pak Asep dan Jaka. Keranda modifikasi disita sebagai barang bukti. Kasus penipuan properti berkedok teror mistis ini menjadi berita besar di Depok. Rian dan Udin merilis video investigasi mereka. Video itu viral, menembus jutaan penonton dalam semalam. Bapak RT Malik menggelar syukuran. Dia berterima kasih pada seluruh warga yang berani melawan. Sawangan Lama kembali damai. Warga tidak lagi takut pada malam hari. Mereka sadar, kejahatan nyata jauh lebih menakutkan daripada hantu. Misteri keranda terbang berakhir. Terbukti, itu hanyalah trik kawat baja dan keserakahan.